itu kurikulum. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten yang disajikan kepada siswa akan lebih optimal, dengan tujuan agar peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensi. Selanjutnya, bagaimana seharusnya kurikulum disusun? Kurikulum disusun secara sistematis, jelas, dan rinci, dengan tujuan agar mudah dipahami dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar. Kurikulum yang dirumuskan haruslah relevan atau sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Apa tujuan kurikulum? Yaitu fungsi kurikulum untuk siswa adalah sebagian acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami, sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Keberadaan kurikulum bagi siswa juga menyetarakan atau membentuk standar pendidikan di Indonesia. Pembelajaran berreferensi. Pertama, pengertian. Serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Kedua, kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Ketiga, koneksi. Kebutuhan Selanjutnya, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 6 fase. Fase A kelas 1-2 SD, fase B kelas 3-4 SD, fase C kelas 5-6 SD, fase D kelas 7-9 SMP, fase E kelas 10 SMA, fase F kelas 11-12 SMA. Alur tujuan pembelajaran ATP. Alur tujuan pembelajaran ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut.
Selanjutnya, alur tujuan pembelajaran ATP terbagi menjadi 3. Pertama, alur tujuan pembelajaran menjadi paduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase. Yang kedua, setiap poin dalam alur tujuan pembelajaran disusun secara kronologis. Yang ketiga, guru dapat menyusun alur tujuan pembelajaran masing-masing. Yang keempat, pemerintah menyediakan beberapa contoh alur tujuan pembelajaran yang bisa langsung digunakan atau dimodifikasikan dan membuat panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Modul ajar atau MA. Modul ajar kurikulum merdeka merupakan pengganti dari RPP yang berformat dan bersifat variatif yang meliputi materi atau konten pembelajaran, metode pembelajaran, interpretasi, dan teknik mengevaluasi yang disusun secara sistematis dan memukau untuk mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan. Selanjutnya, komponen modul ajar terbagi menjadi 3. Yang pertama, informasi umum. Yang kedua, 7 modul. Yang ketiga, rancangan penggunaan. Informasi umum terbagi menjadi 8. Yang pertama, pemilihan jenis satuan dan jenjang pendidikan. Yang kedua, pemilihan fase dan kelas. Yang kedua, tujuan modul, pemilihan atau pengunggahan referensi alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga, rancangan. Total alokasi jam pelajaran, penentuan modul, target murid.